Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 praktikum fitokimia akan mempresentasikan tentang kromatologi lapis tipis atau sering disebut dengan KLT dengan anggota Anissa Sukaranjani, Dela Veronica, Angelia Mariam Simanurung, Erna Rahmawati, Eka Rahmi Kristina, dan Septiani Robianti. Apa itu KLT? KLT adalah metode pemisahan fisikokimia untuk mengidentifikasi senyawa dan menguji kemurnian senyawa itu. Lapisan yang memisahkan itu terdiri dari fase diam dan fase gerak. Fase diamnya apa? Fase diamnya yaitu bahan berbutir-butir yang ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan beton. Sedangkan fase geraknya yaitu cairan pengembang atau diluent. Antara fase diam dan fase gerak harus dipilih dengan tepat karena keduanya bekerja sama untuk mencapai pemisahan. Adapun kelebihan dari KLT itu: 1. Murah dalam pembiayaan. 2. Waktu yang tepat atau waktu yang singkat untuk menyelesaikan analisis yaitu 15-60 menit. 3. Jumlah cuplikan yang dibutuhkan itu sedikit. 4. Penanganannya sederhana. Prinsip dari KLT, larutan yang akan dipisah ditotokkan berupa bercak atau pita pada fase diam atau plat KLT-nya. Plat kemudian ditaruh di dalam bejana khusus rapat yang berisi cairan pengembang mikroskop. Komponen pada sampel akan terpisah selama perambatan kapilyer. Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna itu harus ditampakkan. Adapun fase diam dalam KLT itu contohnya adalah silika gel, aluminium oksida, disilgur, selulosa dan turunannya, dan poliamida. Silika gel banyak digunakan karena dapat menghasilkan perbedaan dalam efek pemisahan dan mempunyai kadar air yang berpengaruh nyata terhadap daya pemisahnya. Penamaan silika gel itu biasanya diikuti oleh nama perusahaan pembuatnya. Contohnya silika gel JG merek menurut spesifikasi Sehal yang diperkenalkan pada tahun 1958 dan diterima sebagai bahan standar. Adapun prosedur pembuatan lapisan silika gel JF 254. 1. JF 254 dimasukkan ke dalam mortir porselen yang tidak berserat, kemudian ditambahkan 40 ml air cooling, diaduk perlahan-lahan sampai terdapat suspensi yang seragam tanpa terjadinya gelembung udara ataupun tekanan. Kemudian ditambahkan 20 ml air lagi sambil diaduk perlahan-lahan. Jangka waktu untuk memperoleh suspensi yang dapat disaputkan tidak boleh melebihi dari 90 detik. Kemudian suspensi itu segera dituangkan ke dalam penyaput dan disaputkan seragam dengan satu gerakan lancar. Dapat juga dikocok dengan labu bermulut besar dengan sejumlah air. Hasil di atas dapat melapisi 5 plat kaca berukuran 20 x 20 cm dengan tebal lapisan 0,3 mm. Plat yang sudah dilapisi dapat kita keringkan dengan membiarkan semalaman di antara 8-12 jam di dalam ruangan dan bisa digunakan dalam keadaan kering udara. Lapisan basah biasanya dikeringkan dahulu selama 45 menit dan kemudian diaktifkan selama 30 menit di dalam pengering. Kemudian plat kering bisa kita simpan di dalam desikator yang berisi gel biru. Pendaceman lapisan. Untuk membuat lapisan asam basa atau dapar, air diganti dengan larutan asam basa atau lapisan garam yang sesuai dengan air, dan prosedur airnya juga sama. Pembaceman Lipovic diperlukan untuk memisahkan lemak, dilakukan terhadap plat kering Kieselguth G yang telah berlapis pengeringan 45 menit pada 110 derajat Celcius. Plat Kieselguth dikering diletakkan di dalam bejana KLT yang berisi campuran yang terdiri dari 5 ml minyak parafin dan 95 ml minyak bumi bertitik didih rendah, yakni berkisar antara 40-60 derajat Celcius,
sebagai pengganti sistem pelarut pengembang. Biarkan larutan naik sampai 15 mili, kemudian biarkan plat di udara selama 6-10 menit. Setelah itu, larutan cuplikan ditotolkan seperti biasa. Plat pralapis niaga. Plat siap pakai niaga dengan penjerat yang paling umum banyak tersedia di pasaran. Jika waktu pengembangan terlalu lama, bercak menjadi lebih bawor dan pemisahan menjadi jelek. Namun, jika digunakan untuk latihan di laboratorium farmasi dan latihan praktek, plat siap pakai ini jelas yang paling menguntungkan. B. Fase gerak atau pelarut pengembang. Fase gerak ialah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori karena adanya gaya kapiler. Angka banding campuran dinyatakan dalam bagian volume sedemikian rupa sehingga volume total 100. Misalnya benzena, kloroform, asetat 96%, asetat 96% itu 50/40/10. Pada kromatografi jerat, pelarut pengembang dapat dikelompokkan ke dalam deret elutropik berdasarkan efek elusinya. Tetapan dielektrik angka TD memberi informasi mengenai kepolaran suatu senyawa, laju rambat tergantung viskositas pelarut dan struktur lapisan. Prinsip kromatografi. A. Hidrokarbon jenuh terjerap sedikit atau tidak sama sekali karena bergerak paling cepat. Pemisahan harus digunakan penjerap yang aktif dan pelarut pengembang yang kurang polar. Kemungkinan lain ialah pembalikan fase. Fase diam dibacem dengan suatu lipida dan sebagai fase gerak digunakan pelarut hidrofluorik. B. Bila gugusan fungsi dimasukkan ke dalam suatu hidrokarbon, afinitas jerat naik menurut ukuran sebagai berikut. Dengan menggunakan benzena sebagai pelarut pengembang ester dan ester, terdapat pada bagian atas kromatogram KLT berlapis silika gel atau aluminium oksida. Keton dan aldehida kurang lebih di tengah, lalu alkohol di bawahnya, sedangkan asam tetap di titik awal. Kedua, arus pengisian fase gerak harus 5-8 mm sesuai dengan kedalaman lapisan undangan. Yang ketiga, untuk kromatografi dalam bejana jenuh, secari kertas saring bersih lebar 18-20 cm, panjang 45 cm ditaruh dalam bejana berbentuk U lalu dibasahi dengan pelarut. Tingkat kejenuhan bejana dengan uap pelarut pengembang memiliki pengaruh yang sangat nyata pada pemisahan dan letak bercak pada kromatogram. Awal dan jumlah cuplikan. Bercak asapita ditotolkan pada jarak 15 mm dari tepi bawah. Lalu jarak suatu bercak awal yang berukuran 3 mm jarak antara bercak paling pinggir dengan tepi samping sekurang-kurangnya 10 mm. Lapisan tidak boleh rusak selama penotolan. Ditotolkan sampai 1-10, larutan cuplikan 0,1-1%. Untuk penotolan gunakan mikropipet berujung kuncing. Lalu larutan yang di keasliannya rendah atau jumlahnya besar ditotolkan sebagian. Biarkan pelarut menguap lalu lakukan penotolan berikutnya. Pengembangan adalah proses pemisahan campuran cuplikan akibat pelarut pengembang terambat naik dalam lapisan. Jarak pengembangan normal yaitu jarak antara garis awal dan garis depan 100 mm. Pengembangan landalan, dua pengembangan dengan daya elusi yang digunakan untuk pengembangan dengan jarak berbeda. Larutan cuplikan. Pembuatan larutan cuplikan secepat-cepatnya dan sederhana mungkin yaitu penting. Waktu yang dipakai jangan sampai melebihi waktu kromatografi. Ada pengembangan satu arah, pengembangan air sinambung, pengembangan landaian, pengembangan ganda, pengembangan dua arah,
pengembangan lingkar, dan pengembangan Charikbaji. Deteksi senyawa yang dipisah. Deteksi paling sederhana adalah jika senyawa menunjukkan penyerapan di daerah sinar UV gelombang pendek, radiasi utamanya yaitu 254 nanometer, sedangkan gelombang tinggi 365 nanometer. Jika keduanya tidak bisa dipanaskan, harus mencoba reaksi kimia. Lihat dari 247 atau 252 senarai bereaksi. Senyawa yang mempunyai dua ikatan tangkap atau lebih dan senyawa aromatiknya turunan benzena mempunyai serapan kurang lebih di daerah 230 sampai 300 nanometer. Senyawa yang dapat dideteksi pada suatu indikator fluoresensi F254 ditambah penyerapan yang menghasilkan fluoresensi kuat di daerah sinar UV gelombang pendek kira-kira 254 nanometer. Lampu UV untuk eksitasi fluoresensi untuk daerah gelombang panjang kira-kira 365 nanometer. Disarankan untuk menggunakan lampu uap raksa dengan bola kaca hitam dan rang pengkuat lampu menghasilkan kekuatan radiasi yang jauh lebih besar ketimbang lampu pijar berkaca hitam. Pembakaran tekanan tinggi memerlukan waktu 2-3 menit sebelum kekuatan penuh tercapai. Lampu raksa bertekanan rendah dari kaca khusus dengan plat filter kaca hitam. Filter untuk di daerah gelombang pendek usang mesti cepat sehingga transmisivitas radiasi akan menurun. Jika filter sering digunakan, suatu sudut kecil yang gelap atau ruang kecil yang ditutup dengan tirai hitam merupakan tempat yang baik untuk melakukan pemeriksaan. Suatu kotak karton yang bergelombang dengan bagian dalam dicat hitam kira-kira 30 x 35 x 45 cm dan di dalamnya ditempatkan lampu UV yang sesuai. Deteksi yang reaksi semprot, reaksi berwarna harus mencapai KLT dalam bentuk tetesan yang sangat halus sebagai aerosol dan bukan sebagai semprotan kasar. Biasanya digunakan penyemprotan pompa bola. Penyemprotan serbah kaca digunakan untuk udara tekan, saluran udara tekan, kompresor kecil atau botol N2 dengan katup pengecil. Semprotan pertama harus diarahkan ke samping plat KLT untuk mengecek semburan jet aerosol yang halus. Setelah itu, barulah semprotan diarahkan ke plat sambil menggerakkannya hati-hati ke seluruh lapisan. Lemari semprot. Diperlukan sebuah lemari yang bervalidasi baik, terutama untuk penyemprotan yang memakai pereaksi yang merusak. Jika lemari demikian tidak tersedia, suatu lemari kecil terbuat dari plastik yang tahan asam atau trofuder atau sejenisnya cukup memadai. Pemanasan yang lebih baik adalah pemanasan yang penyebaran suhunya seragam dan sangat dilengkapi termostat atau pemanasan yang menghasilkan suhu tetap pada 120 derajat Celcius. Selain itu, pemanasan harus mempunyai sisi yang halus untuk menetapkan dan memindahkan plat KLT 20x20. Selanjutnya, metode deteksi biologi. Nah, untuk mendeteksi secara khas senyawa yang mempunyai aktivitas fisiologi tertentu, digunakan prosedur uji biologi. Prosedur tersebut meliputi deteksi langsung pada plat KLT, pengerokan bercak, kromatogram, yang kemudian diikuti pengalihan ke teknik deteksi biologi. Lalu, ada penilaian dan dokumentasi kromatogram. Penilaiannya meliputi angka RF pada KLT. Angka RF pada KLT adalah jarak titik pusat bercak dari titik awal dan jarak garis dibagi jarak garis depan dari titik awal.
angka RF berjangka antara 0,00 dan 1,00 dan hanya dapat ditentukan 2 desimal. HRF ialah angka RF dikalikan faktor 100, menghasilkan nilai berjangka 0 sampai 100. Jika dipilih 10 cm sebagai jarak pengembangan, maka jarak rambat suatu senyawa titik awal sampai pusat bercak dalam cm dikali 100 menghasilkan angka HRF. Lalu penilaian visual. Yang A, jarak pengembangan komponen larutan, cuplikan perbandingan dengan jarak pengembangan larutan pembanding. Beberapa sifat misalnya fluoresensi atau pemadaman fluoresensi dapat dan terutama warna hasil reaksi warna. Yang ketiga, perbandingan luas bercak memberi informasi mengenai angka banding kuantitatif. Hasil. Ada 2 cara untuk mendokumentasi hasil KLT. Yang pertama yaitu rekam langsung pada kertas rekam. Nah, cara ini akan menguntungkan bila warna diproduksi dengan seperangkat besar pensil warna. Yang kedua, sablon serbaguna. Diletakkan seperti jembatan di atas pelat KLT sangat membantu pada pengalihan kromatogram yang disemprot dengan asam sulfat ke kertas. Selanjutnya, kita akan menghitung KLT kulit kacang. Metodenya KLT sederhana. Fase diamnya adalah silika gel GF254 6 dikali 5 cm. Fase geraknya adalah diluan heksan dan etil asetat dengan perbandingan 3:7. Deteksinya senyawa alkaloid, tanin, kuinon, steroid atau triterpenoid. Pada gambar berikut ini, yang pertama, plat KLT1 disemprot reagen Dragendorf. Hasilnya bercak berwarna jingga hingga kekuningan yang menghasilkan positif alkaloid. Nilai RF-nya 3,5 dibagi 5 sama dengan 0,7. Lalu nilai HRF-nya 0,7 dikali 100 sama dengan 70. Kemudian plat kedua disemprot reagen citroborat. Hasil bercak berwarna kuning. Berarti positif flavonoid dengan nilai RF 0,7 dan nilai HRF 70. Plat ketiga disemprot reagen KOH, hasilnya bercak berwarna kuning, berarti positif quinone. Nilai RF ada 2 senyawa, yaitu hasilnya adalah 0,70, nilai HRF-nya 70. Kemudian nilai RF yang kedua 0,88, nilai HRF-nya adalah 88. Plat KLT yang keempat itu disemprot dengan reagen FeCl3, hasilnya bercak berwarna biru kehitaman yang artinya positif tanin. Ada 2 senyawa, nilai RF yang pertama 0,75 dan HRF-nya 75. Nilai RF yang kedua itu 0,84 dan nilai HRF-nya 84. Selanjutnya, plat KLT5 disemprot reagen Lb, hasilnya tidak nampak bercak, negatif steroid atau triterpenoid. Plat KLT6 disemprot H2SO4, hasilnya terdapat 3 bercak warna kuning dan biru kehitaman. Tidak dapat dideteksi senyawa 1 karena apabila disemprot dengan asam sulfat, bila senyawanya terpenoid maka akan berwarna merah atau biru. Senyawa 2 dan 3 positif terpenoid. Nilai RF-nya 0,7, HRF-nya 70. Nilai RF yang kedua itu 0,8, HRF-nya 80. Nilai RF yang ketiga adalah 0,9 dan HRF-nya 90. Nah, berdasarkan hasil RF dan HRF dari 6 plat KLT, maka nilai RF yang memenuhi ketentuan yang baik yaitu antara 0,2 sampai 0,8 kecuali pada plat KLT6 yang menghasilkan nilai RF 0,9. Nah, berikut adalah pengamatan dari KLT kulit kacang. Yang gambar pertama, pengamatan KLT kulit kacang di bawah sinar UV 254 memperlihatkan warna yang hampir sama, yaitu biru kehitaman dan jarak RF yang nyaris sama. Lalu di gambar kedua, pengamatan KLT kulit kacang di bawah sinar UV 366 sebelum diberikan penampak bercak memperlihatkan satu warna yang berfluorensi atau berpendar tapi tidak terlalu besar pada masing-masing plat.
Selanjutnya di gambar yang ketiga, pada pengamatan di bawah sinar UV 366, setelah penampakan bercat memperlihatkan fluorensi warna yang banyak pada KLT 2,3, 3, dan 6. Nah, pada gambar yang terakhir, pada pengamatan di bawah sinar UV 366, setelah penampak bercak memperlihatkan fluorensi warna yang banyak pada KLT 2, 3, dan 6. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan mengenai hasil penelitian KLT kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah hasil pengamatan KLT kulit kacang dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dan kami akan berusaha menjawabnya. Mohon maaf jika dalam penjelasan masih banyak yang kurang. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.